tempat penampungan sampah TPA Kabupaten Kulon Progo di Banyuroto, Nanggulan. Berikut ini para pemirsa lokasi penampungan sampah dan juga processing pemilihan sampah-sampah yang bisa kembali didaur ulang yang memiliki lahan luas sekitar 2,4 hektar. Berikut liputannya. Pemirsa, masih bersama kami Adi dari pastv.com Progo. Siang ini saya hadir di TPA Banyuroto, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Melihat sekilas dari sampah datang, proses pemilahan dan pembuangan terakhir. Ini akan bisa menjadi wahana untuk ketahanan lingkungan hidup yang aman, sejahtera untuk lingkungan dan anak cucu kita. Berbincang-bincang dengan tuan rumah ini, maaf, Pak Suyono. Pak Suyono di sini sebagai dari dinas PUPR yang mengelola sampah TPA Banyuroto ini. Jadi kami dari dinas pekerjaan umum kawasan pemukiman, lebih khusus lagi di unit pelaksana teknis PALT, persampahan, air limbah dan pertambangan. Salah satu tugasnya adalah pengelolaan TPA. Pengelolaan TPA. Mohon maaf Pak, lokasi TPA ini dikelola sejak kapan? Kalau TPA ini awal mula kami di tahun 2009, kemudian mulai beroperasi di awal tahun 2010, berarti sudah 11 tahun. Dengan luasan lahan ini? Luasan lahan setelah itu 2,4 hektar. 2,4 hektar. Selanjutnya untuk proses dari pintu masuk ke pemilihan pertama ya. Terus selanjutnya bagaimana? Jadi proses alurnya mungkin bisa kami sampaikan seperti ini Pak. Dari awal pertama kali datang, akan mengangkut sampah, itu bisa berupa dari truk ataupun kendaraan pickup ataupun bahkan roda 3. Oh begitu. Dari situ kita masuk ke zona timbangan, timbang, kemudian dilakukan pencatatan. Setelah ditimbang, kemudian masuk ke zona pemilahan. Nah, di pemilahan itu dilakukan pencatatan sampah yang nanti secara mekanis itu dari sampah plastik, sampah organik dan sampah yang itu akan terpisah. Dari sampah organik itu nanti kita pisahkan kompos. Selanjutnya yang sampah selain yang sampah plastik, itu atau sudah kemudian itu ditaruh di tempat dinas satu, kami istilahnya ada dinas satu dan dari satu-satunya tempat penumpukan ataupun letakkan sampah residu yang perhitungan kami sebenarnya juga sudah hampir secara umur panennya sudah hampir habis. Mungkin di pertengahan 2022 mau nggak mau kita sudah yang dinas satu habis dan mungkin dari 2022. Luasan lahan atau asal sampah sendiri dari seluruh Kulon Progo atau hanya di kota-kota tertentu? Kalau secara wilayah administrasi itu memang kami layanannya dari 12 kecamatan. 12 kecamatan. Cuman dari desa-desa yang melayani mungkin ada beberapa desa yang sudah tersambung atau ada yang belum. Oh baik. Dari 12 kecamatan kita masih bisa menampung sampah Kulon Progo sampai berapa lama? Bisa penuh atau kalau secara regenerasi mau didaur ulangnya? Kalau yang dinas satu seperti yang kita sampaikan tadi Pak, di tahun 2022 sudah penuh
Namun kita kan masih punya zona 2 ya. Zona 2 sebenarnya. si selatan ya. Ya, Oke. itu juga kira-kira luasnya hampir sama. Kalau yang sana sekitar 5.000 meter 5.000. persegi, kalau yang sini sekitar 4.700. Estimasi ya, secara makanya ya masih relatif agak lama. Yang dari masyarakat ke sini, mungkin Bapak punya harapan atau pesan kepada warga Ponorogo? Ya, kalau kita lihat dari pengelolaan sampah itu ada dua hal. Ya. Yang pertama itu pengurangan sampah, Ya, pengurangan sampah dari sumbernya. ya. Kemudian yang hal kedua adalah penanganan sampah. Nah, yang kita tangani saat ini sebenarnya kan ada di ranah penanganan sampah. Betulnya Ya. sampah sudah terkumpul di TPS kita, Ya. baru kita atur ke sana. Sedangkan ranah untuk pengurangan sampah itu kalau tidak salah menurut peraturan yang ada di wilayahnya dinas lingkungan. Oh, oke, lain. Oke, terima kasih. Pemirsa, selanjutnya akan saya temui juga dari dinas DLH yang kebetulan siang hari ini ada di lokasi TPA Metroto ini. Mohon maaf Ibu, dengan Bu siapa, Bu? Bu Ratna. Saya dari Pasti TV, Bu. Mohon informasinya untuk kaitannya DLH mungkin untuk mengurangi sampah yang masuk di sini. Adakah aturan yang sudah diprotapkan dari pihak DLH untuk warga masyarakat di Ponorogo sendiri? Oke, aturan bahkan kita itu sebenarnya sudah ada kebijakan si baku itu sudah ada terkait ini benar seperti disampaikan oleh dari DPU tadi dari Mas Yono. Kalau di daerah sendiri kami itu bagaimana mengurangi sampah, Mengurangi volume ya? Iya, mengurangi produksi sampah. Produksi sampah. Jadi kita membina kita bekerja sama dengan KSM, dengan bank sampah. Saat ini ada 84 bank sampah yang terregistrasi oleh DLH. Jadi kita juga dengan disupport oleh dana DAK memberikan bantuan kepada bank sampah itu, baik itu motor maupun mesin pencacah sampah. Sebagian sudah kita berikan. Nah, diharapkan sampah dari warga, dari rumah tangga, kan terbanyak sampah itu kan produksi sampah dari rumah tangga. Ya. Sampah rumah tangga ini itu mereka punya kebijakan nanti ditabung di bank sampah ya, sehingga sampah pun ternyata punya nilai ekonomis. Nah, oleh kelompok itu dipilah mana yang bisa bermanfaat. Jadi termasuk sekarang itu minyak jelantah. Nah, saya sendiri sudah merasakan, biasanya kan minyak jelantah kita cuma buang begitu saja. Minyak jelantah pun bernilai ekonomi, jadi selain menambah ekonomi, membantu ibu-ibu, kita tahu sendiri masa pandemi penghasilannya berkurang, kita ada ini. Di satu sisi juga kita bisa mengurangi sampah. Makanya kita sangat support sekali dengan ekoenzim ini. Dengan kegiatan komunitas ekoenzim ini, sehingga ketika sampah produk rumah tangga itu sudah diolah, sudah dipilah menjadi pupuk, maka kita harapkan permasalahan sampah itu selesai. Sudah bisa diproses dengan ekoenzim. Menjadi ekoenzim. Nanti relawan siap membantu di seluruh warga Ponorogo khususnya. Nanti apabila memberikan pelatihan, training dan sebagainya, silakan langsung menghubungi
dari bagaimana cara untuk mengurangi volume sampah yang masuk di sini dengan berbagai macam, dengan 80 bank sampah, dengan pengelolaan, bahkan ini ada sebuah inovasi yang luar biasa, yaitu tentang ekoenzim. Ya. Berikut juga hadir pakar ekoenzim yang relawan. Mohon diperkenalkan Ibu. Perkenalkan, saya Ibu Ati, relawan ekoenzim khususnya di Yogyakarta. Kami sejak bulan September awal memperkenalkan ke Kulon Progo khususnya. Ya. Jadi Kulon Progo ini jadi pintu masuk dikenalnya ekoenzim di DIY di Yogyakarta ya. Hubungannya dengan lingkungan, kami sowan ke DLH, kemudian mempresentasikan apa itu ekoenzim, kemudian kita coba sama-sama mendukung penyelesaian sampah khususnya di Kulon Progo. Nah, itu adalah cairan yang terbuat dari fermentasi sampah organik. Sampah organiknya ini apa? Sampah organiknya ini adalah kulit buah, ya, dan sayuran yang kita tidak olah, ya, itu kemudian kita campur dengan tetes tebu, kemudian dicampur dengan air dan kita fermentasi selama 3 bulan. Bermanfaat tidak hanya sebagai pupuk, tetapi untuk bisa pembersih udara, kemudian juga untuk pengganti deterjen, antiseptik. Nah, kali ini juga kita perkenalkan bahwa ekoenzim bisa bermanfaat secara medis juga. Ya, jadi kalau kita untuk obat luka, untuk semprot kalau kita ke iris misalnya, luka-luka itu juga bisa dimanfaatkan. Rangka hari ini kita bekerja sama dengan DLH menyemprotkan ekoenzim di TPA, ya, untuk mengurangi bau dan mempercepat penguraian. Oh, gitu ya. Iya. Baik. Ini sebuah ide yang luar biasa bahwa sekarang sudah hadir yang namanya ekoenzim yang dibakar saya relawannya oleh relawan saja. Kalau ekoenzimnya sendiri sudah melalui penelitian selama 30 tahun ditemukan oleh Dr. Rasukon dari Thailand, kemudian dipopulerkan oleh Dr. Joen Un dari Malaysia, kemudian nama Dr. Joen Un diperkenalkan ke Indonesia. Luar biasa, masyarakat akan bisa merasakan hasilnya, tidak harus membuang sampah. Jangan buang sampah. Jangan membuang sampah, sudah bisa diproses dengan ekoenzim. Jadi menjadi ekoenzim. Ya. Nanti relawan siap membantu seluruh warga Kulon Progo khususnya. Nanti apabila memerlukan pelatihan, training dan sebagainya, silakan langsung menghubungi tim gratis, baik melalui Zoom atau dengan pertemuan langsung. Yang Online saja. online saja. Untuk Kulon Progo ini kita membuat sekretariat, tetapi hanya untuk misalnya ada pengumpulan cairan ekoenzim semacam itu. Jadi tidak, kami sifatnya cair anggota-anggotaannya, ya, dan semua murni untuk sosial, kegiatan sosial dan misi untuk penyelamatan bumi, karena 70% sampah yang dibuang ke TPA adalah sampah organik. Jadi kalau kita sudah bisa menyelamatkan 70% tadi untuk diolah jadi ekoenzim, maka TPA bebannya akan lebih berkurang. Terkait dengan produk yang namanya ekoenzim nanti akan sangat membantu untuk warga masyarakat, terutama untuk kebutuhan pupuk, kebutuhan antiseptik kesehatan, dan kebutuhan untuk pembersih rumah tangga. Jadi mau cuci piring, cuci baju bisa pakai produk dari ekoenzim. Terkait dengan TPA yang ada di Manjuroto ini, menerapkan aplikasi ekoenzim terhadap penumpukan sampah dan proses percepatan untuk penguraian. Mohon dijelaskan tuh, kira-kira dengan volume berapa perlu perbandingan berapa dari ekoenzim sendiri supaya nanti
mungkin warga secara volume di lingkungan keluarga juga bisa menerapkan apa hal-hal yang simpel seperti ini, karena hal besar yang di TPA saja bisa tidak menimbulkan bau dan mempercepat proses untuk penguraian. Mohon dijelaskan Ibu. Untuk pembersih udara, penyemprotan yang kita nanti rencanakan itu untuk di TPA itu cukup dengan konsentrasi 1:400, itu 1 cc dalam 400 ml air, itu bisa membantu mempercepat penguraian. Dan untuk penyemprotan hari-hari bisa dilakukan sendiri untuk di ruangan, itu dengan konsentrasi 1:1000. 1:1000. Ya, Dengan itu baunya akan hilang. bisa jadi berfungsi sebagai filter gitu. Ya. Oke, terima kasih Bu atas informasinya. Semoga dengan relawan ekoenzim didukung oleh GLH dan BPR ini senantiasa akan terwujud logo yang go green. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.